Berbagai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di umur Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasya Rahmadina dengan NIM B0212511014 dari Program Studi Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi mengenai salah satu permasalahan yang sering terjadi di era digital, yaitu cyberbullying atau perundungan di media sosial, yang ternyata dapat memiliki konsekuensi hukum pidana. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit orang yang menggunakan media sosial untuk menghina, mengancam, menyebarkan fitnah, serta mempermalukan orang lain. Tindakan tersebut dikenal sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, pelecehan, ancaman, penyebaran fitnah, maupun tindakan lain yang bertujuan untuk menyakiti atau mempermalukan seseorang di ruang digital. Contoh cyberbullying yaitu menghina seseorang di kolom komentar, menyebarkan foto atau video seseorang tanpa izin, memberikan ancaman melalui pesan pribadi, serta menyebarkan informasi palsu yang merusak nama baik seseorang. Banyak orang menganggap bahwa tindakan tersebut hanya sebagai candaan. Padahal dalam hukum Indonesia, perbuatan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pelaku cyberbullying dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila memenuhi unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman maupun penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Selain berdampak secara hukum, cyberbullying juga dapat menyebabkan korban mengalami stres, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Dari perspektif hukum pidana, cyberbullying bukanlah perbuatan yang dapat dianggap sepele. Apabila tindakan tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau penyebaran informasi yang merugikan orang lain, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, apabila seseorang mengunggah tuduhan palsu terhadap orang lain tanpa bukti yang jelas, kemudian unggahan tersebut tersebar luas dan merusak reputasi korban, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita seharusnya berpikir sebelum mengunggah atau mengirim sesuatu. Pastikan bahwa apa yang kita tulis tidak merugikan, menghina, atau menyakiti orang lain. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Selain berdampak secara psikologis, cyberbullying juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya apabila memenuhi unsur tindak pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah kesadaran kita mengenai pentingnya etika dan hukum dalam bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.